Bab 1011-1015. Bab 1011, Terobosan. Douzong. Angin kencang mengamuk di luar mulut gunung berapi, bersiul berulang kali saat melakukannya. Dua sosok tua berdiri dengan tangan di belakang mereka di paviliun batu tidak jauh dari mulut gunung berapi. Sudah 2,5 bulan, Jinsi merajut alisnya dan melihat ke mulut gunung berapi. Kolam darah gunung surga di tempat itu telah jatuh dari kondisi terisi saat itu ke tingkat yang sangat dangkal. Selain itu, warna darah di dalam cairan menjadi jauh lebih pucat. Sepintas tampak tidak jauh berbeda dengan air danau biasa. Energi di dalamnya juga memucat ke tingkat yang tidak mungkin diserap. Jingu di sampingnya juga tertawa terbahak-bahak ketika mendengar ini. Dia segera berkata dengan ragu-ragu, mungkinkah sesuatu terjadi? Racun api gunung surga di bawah ini terlalu padat. Bahkan aku tidak berani melangkah terlalu dalam. Seharusnya tidak demikian. Meskipun racun api gunung surga sangat ganas, itu tidak menimbulkan banyak ancaman bagi api surgawi. Jinsi menggelengkan kepalanya dan berbicara dengan suara yang dalam. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, bagaimanapun, nadanya tidak tampak sangat percaya diri ketika dia mengatakan ini. Xiao Yan sudah memasuki Heaven Mountain Blood Pool selama 2,5 bulan. Periode waktu ini memang agak terlalu lama. Racun api di dasar Blood Pool sangat padat. Bahkan dia tidak berani tinggal untuk waktu yang lama. Meskipun Xiao Yan memiliki api surgawi, kekuatannya pada akhirnya hanya dari bintang 9 Do Huang. Jingu menghela nafas tak berdaya saat melihat penampilan Jinsi. Selama 2,5 bulan ini, gelombang energi dari Heaven Eye Mountain Range secara bertahap menjadi tenang. Feng King Er dan yang lainnya tetap berada di kolam darah selama 5 hari sebelum meninggalkan kolam. Setelah selamat tinggal singkat, mereka dengan cepat meninggalkan tempat ini. Dari kelihatannya, sepertinya mereka mendapat manfaat dari berendam di Blood Pool kali ini. Mereka bahkan mungkin bisa berhasil menembus kelas Do Huang begitu mereka kembali. Nalan Yanran, di sisi lain, hanya tinggal di Blood Pool selama 3 hari. Ini karena energi di dalam tubuhnya sudah mencapai kejenuhan, dan dia tidak punya banyak pilihan selain pergi. Setelah itu, dia menunggu Xiao Yan di Heaven Eye Mountain Range selama hampir 2 bulan sebelum akhirnya tidak punya pilihan selain pergi. Dengan kata lain, kemungkinan besar Xiao Yan adalah satu-satunya di Heaven Eye Mountain yang tidak diketahui siapapun. Jika masih tidak ada berita hari ini, aku akan memasuki Blood Pool dan melihat apa yang terjadi. Setelah merenung beberapa saat, Jinsi akhirnya menggertakkan giginya. Dia masih membutuhkan bantuan Xiao Yan untuk mengeluarkan racun api dari tubuhnya. Oleh karena itu, meskipun dia tahu bahwa dia tidak bisa masuk begitu saja ke dasar kolam darah seperti yang dia inginkan, dia tidak punya pilihan selain pergi dan melihatnya. Jingu juga mengangguk tak berdaya ketika mendengar ini. Mereka tidak punya pilihan lain selain melakukannya. Bang! Sekitar mulut gunung berapi tiba-tiba mengeluarkan suara gemuruh yang keras ketika Jingu baru saja menganggukkan kepalanya. Semua energi di sekitar mereka tiba-tiba mulai berfluktuasi. Setelah munculnya suara gemuruh ini, orang dapat melihat bahwa energi alam di sekitarnya tampaknya telah bertemu dengan gaya tarik dan mulai berkumpul di sekitar mulut gunung berapi. Jinsi dan Jingu mengarahkan pandangan mereka ke tempat di mana energi telah berkumpul. Itu mengejutkan lokasi di mana kolam darah gunung surga berada. Apa yang telah terjadi? Perubahan tak terduga yang tiba-tiba menyebabkan Jingu terkejut saat dia buru-buru bertanya. Jinsi juga mengerutkan kening. Matanya dengan tegas menatap bagian dalam Blood Pool. Pusaran air yang berukuran beberapa puluh kaki telah muncul di tempat itu. Bagian tengah pusaran air adalah lubang hitam pekat. Energi alam di sekitarnya mengalir dengan liar melaluinya. Bagian dalam Blood Pool tampaknya memiliki sesuatu yang menyerap energi dengan gila-gilaan. Jika saya menebak dengan benar, ini seharusnya dibuat oleh Xiao Yan. Jinsi perlahan menyimpulkan. Bagaimana dia bisa mengaduk energi alam sampai bergetar karena kekuatan Do Huangnya? Jingu berbicara dengan suara terkejut. Dia tiba-tiba teringat sesuatu dan matanya melebar. Ada ekspresi terkejut di wajahnya saat dia menoleh ke Jingu. Orang ini, mungkinkah dia akan melakukan terobosan ke kelas Douzong? Tatapan aneh juga melintas di mata Jinsi. Sesaat kemudian, dia mengangguk dan berkata, sepertinya begitu. Orang ini, telah benar-benar melakukannya. Meskipun kolam darah gunung surga memang memiliki beberapa efek untuk membantu satu terobosan kemacetan, ini juga pertama kalinya saya melihat seseorang menerobos dengan bantuan kolam darah
jika berita ini menyebar, kemungkinan itu daya tarik kolam darah gunung surga akan terus melambung. Tidak heran dia tinggal begitu lama di dasar kolam darah. Dia sebenarnya berpikir untuk menerobos ke kelas Douzong sekaligus. Namun, sepertinya metode ini hanya dapat digunakan oleh orang-orang seperti dia yang memiliki api surgawi. Racun api gunung surga di bawah ini benar-benar sedikit terlalu menakutkan. Petik 2. Tetapi aktivitas yang diciptakan orang ini ketika dia menerobos benar-benar luar biasa. Tempat ini telah terguncang sampai seperti ini. Sepertinya beberapa elit Douzong dalam radius 500 km akan merasakan sesuatu. Jin Gu memukul mulutnya sambil meratap. Jin Si mengangguk. Matanya terfokus pada kolam darah dan hatinya juga menghela nafas lega. Selama tidak ada yang terjadi pada Xiao Yan, racun api di dalam tubuhnya seharusnya tidak menjadi masalah. Sementara keduanya berbicara, fluktuasi energi alam di tempat ini juga menjadi semakin intens. Gelombang demi gelombang energi padat merembes dari sekitarnya. Setelah itu, energi mengalir menuju pusaran air di dalam kolam darah. Melihat dari kejauhan, sepertinya seluruh Heaven Eye Mountain terbungkus dalam badai energi yang agak berwarna-warni, memberikan penampilan yang spektakuler. Perubahan tak terduga yang tiba-tiba secara alami menarik perhatian seluruh suku tikus menelan emas di Gunung Mata Surga. Tatapan tercengang yang tak terhitung jumlahnya melesat ke sumber keributan. Mereka melihat energi seperti zat sementara tekanan energi yang samar-samar merembes darinya menyebabkan cukup banyak tikus menelan emas yang lebih lemah merasakan hati mereka gemetar ketakutan. Perubahan di sekitar tidak hanya tidak berkurang seiring berjalannya waktu, tetapi malah menjadi lebih parah. Pada akhirnya, seolah-olah ada pilar warna-warni yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari langit. Seiring dengan meningkatnya jumlah energi yang mengalir ke dalam kolam darah, aura agung, mirip dengan naga besar yang terbangun, perlahan-lahan merembes keluar dari dasar kolam darah. Aura itu sangat kuat, bahkan ekspresi Jin Si dan Jin Gu sedikit berubah. Aura ini, sepertinya bukan level seseorang yang baru saja naik ke kelas Douzong. Jin Gu bergumam agak ragu. Ya, aura ini saja tidak kalah dengan bintang biasa Douzong. Namun, seseorang tidak dapat mengesampingkan penjelasan tentang aura seseorang yang mencapai puncaknya saat menerobos. Mungkin secara bertahap akan berkurang setelah terobosan selesai. Jin Si mengangguk saat dia menjawab. Aura yang meresap dengan cepat menyebar. Dalam waktu singkat, itu menutupi seluruh gunung mata surga. Di bawah aura yang begitu kuat, semua orang, kecuali individu kuat tertentu seperti Jin Si, merasakan ketakutan merembes keluar dari hati mereka. Cukup banyak tikus menelan emas, yang belum berevolusi, mengeluarkan jeritan panik. Mengikuti aktivitas besar-besaran di dalam Heaven Eye Mountain dan aura yang semakin kuat yang menyebar dari dasar Blood Pool, cukup banyak ahli dalam radius 500 km dari Heaven Eye Mountain merasakan sesuatu. Dalam sekejap, banyak tatapan dilemparkan ke arah pegunungan mata surga. Aura ini, apakah ada orang lain yang akan menembus kelas Douzong? Dari arah ini, sepertinya dari pegunungan mata surga. Apakah itu anggota lain dari suku tikus menelan emas? Orang-orang ini benar-benar beruntung. Oleh karena itu, kekuatan suku tikus menelan emas akan meningkat lagi. Kolam darah gunung surga adalah barang yang sangat bagus. Sepertinya saya harus meminta murid-murid di sekte untuk mencoba peruntungan mereka lain kali. Petik 2. Petik 2 titik 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 petik 2. Energi bersiul di sekitar langit puncak Heaven Eye Mountain. Kecepatan putaran pusaran air di Blood Pool juga menjadi lebih gila saat ombak menerjang ke dinding batu di sekitarnya, memancarkan poni yang memekakkan telinga. Mungkin karena fluktuasi energi alam di sekitarnya, tetapi cukup banyak awan gelap berkumpul di langit di atas puncak gunung. Dalam sekejap, cuaca awalnya cerah ditutupi oleh awan gelap. Jin Si dan Jin Gu tidak peduli dengan perubahan di langit. Tatapan mereka terkunci dengan kuat ke kolam darah. Berdasarkan indera mereka, hisapan dari dasar kolam darah tampaknya telah mencapai puncaknya. Dia akan keluar. Jin Si menatap kecepatan putaran permukaan air yang menakutkan sebelum dia tiba-tiba berbicara dengan suara yang dalam. Bang! Suara Jin Si baru saja terdengar ketika permukaan air muncul seolah-olah sebuah bom telah dijatuhkan ke dalamnya. Itu meledak dan pilar air yang tak terhitung jumlahnya melesat ke langit. Pilar air pecah, dan sepertinya hujan turun di Heaven Eye Mountain. Pilar air kolam darah meludah ke segala arah. Beberapa saat kemudian, tangisan seperti bangau, dari dasar kolam darah,
tiba-tiba menembus permukaan air dan melesat ke awan sambil membawa Doki yang perkasa. Bang 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 bang. Raungan yang jelas tampaknya telah mengaduk guncangan langit dan daratan. Ruang terdistorsi sementara pilar air ditembakkan. Seluruh pegunungan mata surga mulai bergetar saat ini. Banyak retakan mulai menyebar dengan cepat seperti jaring laba-laba di sekitar mulut gunung berapi sementara suara memekakkan telinga bergema di atas gunung. Ledakan. Pergerakan puncak gunung baru saja berhenti ketika pilar air besar, yang tampaknya menutupi semua kolam darah, meledak dengan keras seperti letusan gunung berapi. Itu dengan paksa menghancurkan pusaran air di permukaan. Pilar air tingginya beberapa puluh meter. Ketika mencapai titik tertinggi, pilar air tiba-tiba runtuh. Gugusan air yang sangat besar jatuh dari langit, seperti hujan yang terbentuk antara langit dan daratan. Hujan deras menghantam bebatuan di bawah, menghasilkan suara derai yang jernih. Semua tatapan di dalam Heaven Eye Mountain Range terfokus dengan penuh perhatian ke langit. Hujan yang menyebar di langit tampaknya telah terkoyak oleh tangan tak terlihat, membuka jalan ke langit. Sosok kurus perlahan muncul di bagian langit di mana hujan telah dipisahkan. Kaki sosok itu menginjak udara kosong sementara tubuhnya berdiri sangat tegak. Aura agung yang menyebar dari tubuhnya muncul seperti pedang yang bisa membelah langit tak berujung di atas kepalanya. Douzong. Banyak suara hormat dan iri terdengar di seluruh pegunungan mata langit ketika semua orang yang hadir merasakan kekuatan besar aura ini. Bab 1012, melihat Yao Lao lagi. Sosok kurus berdiri di langit. Tubuhnya tidak bergerak, tetapi aura agungnya cukup untuk membuat area ini bergetar. Douzong, titik sebenarnya ketika seseorang dapat dianggap sebagai ahli sejati di benua itu. Hanya dengan berhasil mencapai level ini seseorang akan mendapatkan prasyarat yang memungkinkan seseorang untuk bertahan hidup di dataran tengah. Saat ini, Xiao Yan telah mencapai langkah ini pada usia seperti itu. Pencapaian ini sangat mengesankan. Hujan turun dari langit ke segala arah, membungkus Heaven Eye Mountain dalam genggamannya. Sebuah suara Peter Platter muncul. Sosok itu berdiri di udara kosong yang jauh. Tidak ada sayap Doki atau sayap tulang yang muncul di punggungnya. Berjalan di udara adalah indikator unik dari seorang elit Douzong. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya melewati hujan dan melihat sosok yang tidak bergerak di langit. Dalam sekejap, seluruh pegunungan mata langit menjadi benar-benar sunyi. Hanya suara rintik hujan yang jatuh di dedaunan pohon yang terdengar jelas di atas gunung. Sosok di langit tidak bergerak. Setiap kali hujan datang ke radius 5 kaki darinya, itu akan menyebar secara otomatis. Cara itu seolah-olah ada penghalang tak terlihat di sekitar Xiao Yan. Pada saat ini, mata Xiao Yan tertutup rapat. Aura agung melekat di tubuhnya, menyebabkannya tampak seolah-olah dia telah berubah menjadi patung. Apa yang salah dengannya? Jin Gu bertanya. Kejutan melintas di matanya saat melihat keheningan Xiao Yan. Saat ini, Xiao Yan telah berhasil maju. Mengapa dia menjadi seperti ini? Sepertinya dia telah memasuki kondisi yang unik, Jin Si ragu-ragu sejenak sebelum berbicara. Jin Gu terkejut ketika dia mendengar ini. Meskipun kekuatannya lebih kuat dari Xiao Yan, dia tidak dapat melihat apa yang terjadi di tubuhnya. Mari menunggu. Dia harus segera pulih. Baik. Xiao Yan, yang matanya terpejam di langit, mengerutkan kening dengan penuh perhatian saat keduanya berbicara. Segel api di alisnya, yang tidak menunjukkan banyak aktivitas untuk waktu yang lama, saat ini memancarkan cahaya api. Xiao Yan awalnya tidak yakin tentang apa yang sedang terjadi. Satu-satunya hal yang dia rasakan adalah bahwa kekuatan spiritual di dalam tubuhnya menjadi sangat sensitif saat dia berhasil menembus kelas Douzong. Pada saat yang sama, dia sekali lagi merasakan segel spiritual sisa samar yang tersisa di dalam segel api di antara alisnya. Segel api ini adalah sesuatu yang ditinggalkan Yao Lao ketika dia ditangkap. Itu juga bukan pertama kalinya situasi seperti itu terjadi. Ketika dia menerobos ke kelas Dou Huang saat itu, Xiao Yan telah mengikuti segel spiritual yang tersisa di segel api, bepergian keluar angkasa itu sendiri, untuk menyelidiki ke dalam aula besar yang misterius tempat Yao Lao dipenjara. Karena kekuatan spiritualnya yang lemah saat itu, apa yang bisa dia lihat sangat kabur. Dengan pengalamannya dari terakhir kali, Xiao Yan mengerti apa yang terjadi ketika dia sekali lagi merasakan perubahan segel api. Kekuatan spiritual di dalam tubuhnya berkumpul bersama sebelum memasuki bagian dalam segel api. Kilatan muncul di mata Xiao Yan setelah kekuatan spiritualnya memasuki segel api. Terowongan hitam gelap yang aneh muncul.
Tanpa ragu-ragu, kekuatan spiritualnya mengalir ke dalamnya seperti sambaran petir. Terowongan hitam pekat itu tampaknya sangat panjang. Namun, Xiao Yan tidak merasa cemas karena dia memiliki pengalaman dari terakhir kali. Dia dengan hati-hati mengumpulkan kekuatan spiritualnya dan dengan cepat mengocoknya. Perjalanan ini berlanjut untuk waktu yang tidak diketahui sebelum semacam tekanan ditransmisikan secara samar dari tepi terowongan. Fluktuasi yang gelap dan pekat juga terasa. Kekuatan spiritual baru saja keluar dari terowongan ketika merasakan hawa dingin yang gelap menyapu. Aula gelap besar yang sama memasuki matanya. Aula besar, ini sangat besar sehingga menakutkan. Itu benar-benar tertutup dalam warna hitam keabu-abuan, yang menyebabkan seseorang merasakan tekanan yang ekstrim. Ada cukup banyak pilar batu hitam yang tingginya puluhan kaki di dalam aula besar. Banyak simbol aneh digambar di pilar batu ini. Mereka samar-samar memancarkan cahaya, muncul seperti mata berkedip yang tak terhitung jumlahnya, memberikan penampilan yang mengerikan dan dingin. Tatapan Xiao Yan dengan cepat menyapu aula besar ini, yang begitu besar sehingga dia tidak tahu ukurannya. Setelah itu, matanya tiba-tiba beralih ke area tertentu. Sejumlah gugus cahaya yang tak terhitung jumlahnya berkedip-kedip di tempat itu. Setelah diamati dengan cermat, orang dapat melihat bahwa bagian dalam gugusan cahaya itu adalah tubuh spiritual dengan mata tertutup rapat. Meskipun Xiao Yan telah melihatnya terakhir kali, waktunya terlalu sedikit dan kekuatan spiritualnya masih lemah. Oleh karena itu, penglihatan yang dia bawa kembali sangat kabur. Namun, kali ini, dia dapat dengan jelas melihat bahwa ada rantai berwarna hitam yang meliuk-liuk di antara kumpulan tubuh spiritual. Rantai berwarna hitam ini melilit leher tubuh spiritual. Tampaknya ada sesuatu yang samar-samar ditarik dari bagian dalam tubuh spiritual melalui rantai. Tatapan Xiao Yan bergerak dengan rantai dan melihat bahwa ada beberapa pilar aneh berwarna hitam gelap yang menjulang tinggi di tepi rantai. Pilar batu ini sepertinya menyerap sesuatu dari dalam tubuh spiritual. Xiao Yan merasakan kengerian menjalari tubuhnya saat melihat pemandangan ini. Hall of Souls sepertinya menggunakan jiwa-jiwa ini sebagai semacam nutrisi. Meskipun Xiao Yan saat ini hanya kekuatan spiritual yang tak terlihat, emosi terkejutnya masih muncul. Kejutan ini berlanjut sesaat sebelum Xiao Yan buru-buru merasakan trans samar yang ada di dalam segel api. Kekuatan spiritualnya dengan hati-hati melayang di sekitar aula besar. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia bahkan tidak bisa melihat satu pun penjaga Hall of Soul di dalam aula ini. Hanya ada kesenyapan yang kaku dan seperti kematian. Tempat kematian yang aneh dan suram. Ini adalah evaluasi Xiao Yan tentang tempat ini. Pencarian Xiao Yan tidak berhenti sementara pikiran ini melintas di hatinya. Tatapannya menyapu interior aula yang penuh sesak. Sesaat kemudian, kekuatan spiritualnya tiba-tiba bergetar. Kegembiraan segera muncul di dalam hatinya. Fluktuasi kecil itu menjadi sedikit lebih jelas. Kecepatan Xiao Yan diam-diam meningkat dengan pikiran berkedip-kedip di benaknya. Namun, dia tidak berani bergerak terlalu cepat. Dia jelas mengerti bahwa pasti ada penatua terhormat, Dou Zun, yang menjaga aula ini. Meskipun kekuatan Xiao Yan saat ini benar-benar berbeda sekarang, dia tidak begitu sombong sehingga dia pikir dia bisa bertarung dengan elit Dou Zun. Kekuatan spiritual Xiao Yan tiba-tiba berhenti setelah berjalan ke depan untuk beberapa saat. Tatapannya terkejut saat dia melihat ke depannya. Ada sekelompok cahaya, yang tidak menonjol, tergantung di atas meja batu. Di dalam kluster cahaya ada seorang lelaki tua, yang tubuhnya tampak agak ilusi. Orang tua ini menutup kedua matanya rapat-rapat. Wajah tua itu, yang sangat familiar, ternyata adalah Yao Lao. Leher Yao Lao juga memiliki rantai berwarna hitam di sekelilingnya. Apalagi, rantai berwarna hitam ini tampak lebih besar dari yang lain. Ada juga lebih banyak simbol aneh di atasnya. Kekuatan spiritual Xiao Yan bergetar hebat, mengungkapkan kegembiraannya dan perasaan yang tak terlukiskan saat ini. Xiao Yan menatap wajah itu, yang sepertinya terlihat lebih tua. Sudah hampir 3-4 tahun sejak Yao Lao ditangkap. Xiao Yan merasakan sakit, seperti hatinya dicengkeram oleh sesuatu serta niat membunuh yang luar biasa. Ketika dia memikirkan kesulitan yang dialami Yao Lao selama tahun-tahun ini, Yao Lao harus diberi banyak pujian untuk semua pencapaiannya. Seperti kata pepatah, seorang guru seperti seorang ayah. Xiao Yan juga benar-benar memandang Yao Lao sebagai ayahnya. Wajar jika hati Xiao Yan merasakan sakit yang luar biasa saat melihat Yao Lao menderita siksaan seperti itu.
Kekuatan spiritual Xiao Yan melayang ke atas meja batu. Karena kehati-hatiannya, Xiao Yan tidak mendaratkan tubuhnya. Sebaliknya, tatapannya melihat ke Yao Lao, yang matanya tertutup. Dia bisa merasakan kekuatan hidup Yao Lao. Meskipun lemah, untungnya tidak ada yang terlalu serius terjadi padanya. Sementara Xiao Yan sedang mengamati Yao Lao, yang sedang tertidur, Yao Lao sepertinya merasakan sesuatu. Kelopak matanya berkedut. Setelah berjuang sejenak, dia secara bertahap membuka matanya. Tubuh Yao Lao langsung menegang setelah dia membuka matanya yang agak keruh. Tatapannya tumpul saat dia mulai melihat udara kosong di depannya. Tubuhnya tanpa sadar bergetar. Melihat Yao Lao bertingkah seperti ini, Xiao Yan akhirnya tidak tahan lagi. Kekuatan spiritualnya terdistorsi saat dia berubah menjadi sosok ilusi yang berlutut ke arah Yao Lao di udara. Setelah itu, dia bersujud kepada Yao Lao. Suaranya sedikit serak, "Guru, murid ini tidak berbakti." Yao Lao memperhatikan pemuda yang digantung sambil berlutut. Matanya menjadi lembab dan suara kecil melewati bola cahaya. "Anak kecil, kamu sudah melakukannya dengan cukup baik. Mampu merekrut Anda sebagai murid saya adalah hal terbaik yang pernah dilakukan oleh tulang-tulang tua saya ini." Petik 2. Meskipun Yao Lao saat ini di penjara, dia masih memiliki penglihatannya. Dia bisa mengatakan bahwa Xiao Yan saat ini hanyalah seutas kekuatan spiritual. Namun, ada kekuatan besar yang tersembunyi di dalamnya. Karena Xiao Yan dapat mengandalkan seutas kekuatan spiritual untuk berubah menjadi seseorang, Yao Lao secara alami dapat menebak bahwa Xiao Yan saat ini telah berhasil maju ke kelas Douzong. Mata Xiao Yan berubah merah. Dia berbisik, "Guru, yakinlah bahwa saya akan datang dan menyelamatkan Anda sesegera mungkin. Mungkin Anda tidak memiliki kualifikasi." Kata-kata Xiao Yan baru saja terdengar ketika suara acuh tak acuh tua perlahan bergema di aula besar. Tekanan besar tiba-tiba turun setelah munculnya suara tua ini. Namun, ekspresi Xiao Yan tidak berubah. Dia berdiri, berbalik, dan melihat ruang yang berfluktuasi di belakangnya dengan mata gelap. Seorang pria tua berpakaian ungu anehnya muncul di tempat itu. Pria tua berbaju ungu itu melirik Xiao Yan. Dia segera merajut alisnya. Kekuatan spiritual Xiao Yan samar-samar memberinya perasaan yang agak akrab. Setelah berpikir sebentar, dia tanpa sadar berkata dengan terkejut, "Kamu adalah kekuatan spiritual sejak saat itu." Xiao Yan menatap pria tua berpakaian ungu ini dan tidak menjawab. Tidak terduga bahwa orang yang bahkan tidak dapat menerima fluktuasi spiritual dari diri yang mulia ini, Douzun, sebenarnya dapat datang ke tempat ini. "Sepertinya kamu jauh lebih kuat daripada kamu saat itu." Pria tua berpakaian ungu itu melirik Yao Lao di gugusan cahaya. Dia samar-samar tersenyum, mengangkat tangannya, dan mengarahkannya ke Xiao Yan dari kejauhan. "Namun, ini masih jauh dari cukup. Lain kali aku datang ke sini, aku akan membayarmu semua kesulitan yang telah diderita guru selama tahun-tahun ini." Tatapan Xiao Yan seperti binatang buas. Samar-samar membawa kegilaan yang menyebabkan seseorang merasa takut. "Semoga." Pria tua berpakaian ungu itu mengangkat alisnya saat tangannya tiba-tiba mengepal. Ruang di sekitar Xiao Yan segera pecah. Kekuatan spiritual Xiao Yan dihilangkan oleh serangan menakutkan ini. Ekspresi senang muncul di wajah lama Yao Lao di dalam gugusan. Cahaya saat dia melihat tubuh Xiao Yan yang menghilang. Xiao Yan bisa tetap tidak takut menghadapi Douzun yang elit. Dari kelihatannya, dia benar-benar tumbuh cukup banyak selama tahun-tahun ini. Yao Lao samar-samar merasa bahwa saat berikutnya muridnya ini muncul, dia tidak akan menjadi kekuatan spiritual belaka. Sebaliknya, dia akan tiba sendiri. Alis pria tua berpakaian ungu itu menyatu ketika dia melihat ekspresi puas di wajah Yao Lao. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, hatinya merasakan sedikit kegelisahan yang tidak muncul selama beberapa tahun yang tidak diketahui, meskipun tidak terlalu kuat, itu masih menyebabkan dia merasakan hawa dingin yang meresap jauh ke dalam tulangnya. "Xiao Yan ya." Sebuah suara yang mengandung es perlahan terdengar di dalam aula yang sunyi. Bab 1013, Satu Bintang Douzong. Yao Lao di dalam kluster cahaya memandangi lelaki tua berpakaian ungu yang mengerutkan kening di aula besar berwarna hitam gelap. Dia tanpa sadar tertawa, "Qin Tian, apakah kamu merasa tidak nyaman?" Ekspresi lelaki tua berpakaian ungu itu menjadi sedikit dingin ketika dia mendengar kata-kata Yao Lao. Dia dengan samar berkata, "Yao Chen, kamu harus menjaga dirimu sendiri. Jika kepala aula tidak menyukai keterampilan alkemis Anda, apakah Anda pikir Anda akan hidup sampai sekarang?"
Kepala Yao Lao bergerak sedikit. Itu menyebabkan rantai mengeluarkan suara, dentang. Kelopak matanya perlahan tertutup saat dia dengan dingin tertawa, aku yang dulu bukanlah orang yang lembut sepertimu. Orang bijak akan mengenali situasinya. Memasang perlawanan yang sia-sia adalah hal yang paling bodoh untuk dilakukan. Dengan keterampilan alkemis Anda, satu-satunya orang di benua Doki ini yang dapat dibandingkan dengan Anda kemungkinan hanya beberapa orang tua yang tidak akan mati di Pil Tower. Jika Anda bergabung dengan Hall of Souls, posisi Anda pasti akan lebih tinggi dari saya. Mengapa kamu ingin menderita di tempat ini? Pria tua berpakaian ungu itu perlahan berbicara. Ejekan muncul di wajah Yao Lao, tapi dia terlalu malas untuk peduli dengan orang lain. Saya pikir Anda memiliki pemahaman yang jelas tentang kekuatan seperti apa yang dimiliki Hall of Souls. Jika tidak, mengingat keangkuhan Anda, tidak mungkin bagi Anda untuk bersembunyi selama bertahun-tahun. Meskipun tempat ini hanya aula cabang dari Hall of Souls, apakah Anda benar-benar berpikir bahwa murid Anda dapat menerobos masuk ke sini? Pria tua berpakaian ungu itu berbicara dengan nada mencemooh. Setiap kata yang diucapkan sekarang hanya akan mendapatkan kemenangan verbal. Semuanya akan mengungkapkan hasil ketika saatnya tiba. Yao Lao tersenyum ketika mendengar ini. Mata awalnya keruh menjadi sangat cerah. Ekspresi pria tua berpakaian ungu itu tenggelam saat melihat ini. Dia dengan dingin tertawa, muridmu itu bernama Xiao Yan, kan? Jika tebakanku benar, kemungkinan dia juga telah tiba di dataran tengah. Bagus. Diri yang mulia ini, Dou Zun, akan menunggunya datang. Namun, semoga dia bisa bertahan saat dikejar oleh Hall of Souls. Setelah mengucapkan kata-kata itu, pria tua berpakaian ungu itu mengayunkan lengan bajunya. Ruang di sampingnya menjadi terdistorsi. Dia perlahan menghilang ke ruang terdistorsi itu dengan cara yang aneh. Tinju Yao Lao sedikit terkepal saat dia menatap tempat di mana lelaki tua berpakaian ungu itu menghilang. Dia segera tertawa pelan saat kedua matanya perlahan tertutup. Setelah percakapan antara keduanya berakhir, aula yang sangat besar sekali lagi menjadi sunyi senyap. Titik-titik. Di puncak Heaven Eye Mountain, curahan yang kuat perlahan mulai berhenti. Sinar matahari yang hangat jatuh dari tanah dan menerangi seluruh gunung. Lingkungan setelah hujan sangat segar. Sosok manusia di langit mempertahankan posisi diam untuk waktu yang lama sebelum tiba-tiba bergetar. Mata yang tertutup rapat itu juga perlahan terbuka. Niat membunuh melonjak di dalam mata hitam pekat itu. Guru, tunggu aku. Xiao Yan menghirup udara dalam-dalam dan menekan niat membunuh yang berputar di dalam hatinya. Tangannya yang terkepal erat perlahan terbuka. Pria tua berpakaian ungu yang dia lihat kali ini seharusnya adalah elit Dou Zun pertama yang pernah ditemui Xiao Yan. Tekanan besar itu memang sangat menakutkan. Untungnya, Xiao Yan saat ini bukan lagi anak kecil yang baru saja maju ke kelas Dou Huang saat itu. Dia masih bisa tetap tenang di bawah tekanan itu. Ini berkali-kali lebih baik jika dibandingkan dengan terakhir kali di mana dia dihancurkan oleh tekanan sebelum dia bahkan bisa melihat pihak lain. Xiao Yan telah belajar banyak setelah memasuki aula besar berwarna hitam pekat itu. Tentu saja, hal yang meyakinkan Xiao Yan adalah bahwa Yao Lao masih aman. Meskipun situasi Yao Lao mungkin tidak tampak baik, setidaknya tidak ada tanda-tanda bahwa hidupnya dalam bahaya. Meskipun ini masalahnya, Xiao Yan tahu bahwa dia perlu mempercepat. Tidak mudah bagi Yao Lao untuk bisa bertahan selama bertahun-tahun. Jika dia berlarut-larut selama beberapa tahun lagi, sulit untuk mengatakan apa yang akan terjadi. Setelah saya menyelesaikan masalah ini di sini, saya akan menuju ke paviliun petir angin itu. Aku harus menemukan Feng Zunze bagaimanapun caranya. Saya harus mendapatkan bantuannya untuk menyelamatkan Yao Lao sesegera mungkin. Petik 2. Xiao Yan menghela napas lega setelah mengambil keputusan. Pikirannya tenggelam ke dalam tubuhnya dan merasakannya dengan hati-hati. Saat ini, bagian dalam tubuhnya tampaknya telah mengalami transformasi total. Pembuluh darah di dalamnya tidak hanya melebar lebih dari 10 kali ukuran sebelumnya, tetapi bahkan ada lapisan kristal Doki yang samar di sekitar pembuluh darahnya dan bahkan tulangnya. Selain itu, mereka berulang kali memancarkan cahaya lemah. Xiao Yan mengepalkan tinjunya dan melemparkan pukulan tanpa gerakan mewah. Orang bisa melihat ruang di sekitar tinjunya menjadi terdistorsi. Ledakan sonik rendah yang menusuk telinga terdengar di langit seperti guntur. Pukulan sederhana ini bahkan lebih kuat dari Octane Blast yang Xiao Yan tunjukkan dengan seluruh kekuatannya saat itu.
Dou Zong dan Dou Huang memang dua level yang sangat berbeda. Kekuatanku saat ini seharusnya sudah stabil pada tingkat bintang 1 Dou Zong, menghemat cukup banyak waktu yang dibutuhkan untuk membiasakan diri. Ini kemungkinan merupakan efek dari kolam darah gunung surga. Xiao Yan dengan lembut bergumam pada dirinya sendiri. Sebagian besar orang harus menjalani periode pengenalan yang cukup lama untuk benar-benar mencapai bintang 1 Dou Zong, namun Xiao Yan saat ini melewatkan langkah ini dan berhasil mencapai tingkat bintang 1 Dou Zong. Meskipun bintang Dou Zong yang satu ini mungkin tampak tidak layak disebutkan, jarak antara setiap bintang dalam kelas Dou Zong sangat besar. Jika seseorang mengandalkan pelatihan normal, membutuhkan waktu bertahun-tahun atau bahkan lebih dari satu dekade untuk meningkatkan kekuatan seseorang dengan satu bintang bukanlah hal yang langka. Xiao Yan berseru keberuntungannya di dalam hatinya saat tatapannya beralih ke paviliun batu di dekat mulut gunung berapi. Dia melihat Jin Si dan Jin Gu secara sekilas. Segera, kakinya bergerak. Dia perlahan melangkah melalui udara kosong dan turun dari langit. Akhirnya, dia mendarat di paviliun batu. Haha, teman kecil Xiao Yan, selamat atas kemajuannya ke kelas Dou Zong. Jin Gu tersenyum saat melihat Xiao Yan mendarat di paviliun batu. Cara dia menangani Xiao Yan telah berubah tanpa dia sadari. Saat ini Xiao Yan dianggap seseorang di kelas yang sama dengan mereka. Selain itu, dia sadar bahwa Xiao Yan memiliki cukup banyak kartu truf tersembunyi. Kemungkinan bahkan dia tidak akan cocok dengan Xiao Yan jika mereka benar-benar bertarung. Terlepas dari di mana seseorang berada, kekuatan seseorang pada akhirnya akan menentukan perawatannya. Meskipun Xiao Yan memiliki kekuatan untuk bertarung dengan seorang ahli Dou Zong di masa lalu, dia pada akhirnya hanyalah seorang Dou Huang. Di mata banyak Dou Zong, pada akhirnya sulit untuk melihatnya sebagai seseorang yang setingkat dengan mereka. Sekarang Xiao Yan telah berhasil maju ke kelas Dou Zong, wajar saja jika Jin Gu dan Jin Si tidak akan memperlakukannya sama saat berhadapan dengannya. Karena itu, kata-kata mereka sedikit lebih sopan. Saya hanya beruntung. Jika tetua Jin Si tidak memberi saya tempat pelatihan, kemungkinan Xiao Yan akan kesulitan untuk menerobos. Xiao Yan menangkupkan tangannya ke arah keduanya dan terkekeh. Kata-kata ini memang benar. Jika dia tidak berlatih di Heaven Mountain Blood Pool, kemungkinan tidak mungkin bagi Xiao Yan untuk menembus kelas Dou Huang tanpa setidaknya 1 tahun. Jin Si menyeringai ketika mendengar ini. Dia berkata, kami hanya mendapatkan apa yang kami inginkan. Saya yang lama tidak dapat memikul terima kasih ini. Namun, Anda telah melampaui harapan saya yang lama dengan tetap berada di Blood Pool selama lebih dari 2 bulan. Bahkan aku tidak berani tinggal di dalamnya untuk waktu yang lama. Saya telah berlatih selama lebih dari 2 bulan ya. Xiao Yan terkejut. Tatapannya menyapu sekelilingnya, tetapi dia tidak melihat Nalan Yanran dan yang lainnya. Feng Qing'er dan yang lainnya sudah lama pergi. Saat ini, Anda adalah satu-satunya yang tersisa di Gunung Mata Surga. Betul sekali. Temanmu itu telah tinggal di sini selama beberapa waktu sebelum pergi. Dari penampilannya yang cemas sebelum dia pergi, sepertinya sesuatu telah terjadi, kata Jin Gu. Nalan Yanran juga telah pergi. Xiao Yan sedikit terkejut saat mendengar ini. Segera, dia mengangguk. Beruntung dia sudah mengetahui keberadaan Yun Yun. Ketika dia punya waktu, dia akan pergi ke Sekte Bunga dan melihat bagaimana keadaannya. Teman kecil Xiao Yan, saat ini, Anda telah berhasil menembus kelas Dou Huang, aku ingin tahu. Jin Si ragu-ragu sejenak sebelum tiba-tiba berbicara. Xiao Yan secara alami menyadari apa yang ingin dikatakan Jin Si ketika dia melihat ketidakmampuannya untuk mengekspresikan dirinya. Dia segera berseri-seri dan berkata, Penatua Jin Si, Anda dapat yakin bahwa Xiao Yan bukanlah seseorang yang tidak bekerja setelah Benefitim G. Serahkan racun api gunung surga di tubuhmu padaku. Petik 2. Jin Si dan Jin Gu menghela nafas lega ketika mereka mendengar ini. Jin Si dianggap sebagai orang terkuat di suku tikus menelan emas. Suku mereka dapat menduduki gunung mata surga ini karena keengganan mereka berdua. Jika Jin Si akhirnya mati karena racun api, itu pasti akan menjadi kerugian besar bagi suku tikus menelan emas. Ini adalah beberapa bahan obat yang dibutuhkan untuk mengeluarkan racun api gunung surga. Saya tidak mempersiapkan mereka. Oleh karena itu, saya khawatir saya harus merepotkan kalian berdua. Xiao Yan mengeluarkan selembar kertas putih dari cincin penyimpanannya. Setelah itu, dia menulis beberapa ramuan obat di atasnya, dan menyerahkannya kepada Jin Si dan Jin Gu. Jin Gu di samping buru-buru menerima kertas putih.
Tatapannya menyapu itu. Dia segera tertawa, itu tidak masalah. Pegunungan mata surga ini dipenuhi dengan bahan obat. Suku tikus menelan emas kami juga memiliki persediaan yang kaya setelah bertahun-tahun. Meskipun ramuan obat ini langka, kemungkinan mereka bisa mencapai tangan teman kecil Xiao Yan sore ini. Jingu dan Jin Si juga mengetahui beberapa tradisi sang alkemis. Jika mereka ingin sang alkemis memurnikan pil obat, mereka perlu menyiapkan bahan obat mereka sendiri. Para alkemis ini hanya perlu memperbaiki pil. Jingu dengan cepat meninggalkan paviliun batu setelah menerima kertas putih. Setelah itu, dia bergegas ke tengah gunung. Dia perlu menyiapkan semua bahan obat ini secepat mungkin. Xiao Yan tersenyum saat melihat Jingu menghilang. Teman kecil Xiao Yan, jika kamu bisa mengeluarkan racun api dari tubuhku, suku tikus menelan emas akan memperlakukanmu sebagai teman seumur hidup. Meskipun suku tikus menelan emas saya tidak dapat dibandingkan dengan keluarga kuno itu, kami juga memiliki reputasi di dunia binatang ajaib. Selain itu, karena jumlah kami yang besar, kami menyadari sejumlah besar informasi. Jika seseorang memikirkannya, kita dapat dianggap sebagai individu yang sangat berpengetahuan dalam dunia binatang ajaib. Tatapan Jin Si perlahan meluncur dari tubuh Jingu ke Xiao Yan sambil tertawa pelan. Hati Xiao Yan tergerak saat mendengar ini. Dia ragu-ragu sejenak sebelum tiba-tiba bertanya, kalau begitu, bisakah aku menanyakan sesuatu dari tetua Jin Si? Silahkan bertanya. Jin Si menjawab, bolehkah saya tahu jika tetua Jin Si pernah mendengar tentang klan Gu? Xiao Yan menjilat bibirnya dan perlahan bertanya, klan Gu. Namun, dua kata sederhana ini menyebabkan ekspresi Jin Si langsung berubah. Bab 1014. Hati Gu Realem Xiao Yan menegang saat melihat perubahan ekspresi Jin Si. Sepertinya dia mengetahui beberapa informasi yang terkait dengan klan Gu. Teman kecil Xiao Yan, mengapa kamu tiba-tiba menyebut klan Gu? Jangan bilang kalau kamu punya konflik dengan mereka. Jin Si juga berangsur-angsur pulih beberapa saat kemudian dan berbicara dengan sedikit khawatir. Klan Gu ini bukan Wind Lightning Pavilion. Xiao Yan mungkin masih bisa hidup bahagia bahkan setelah menyinggung Wind Lightning Pavilion. Namun, jika dia membentuk permusuhan dengan klan Gu yang misterius ini, hasilnya. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan tersenyum sambil berkata, aku belum pernah bertemu klan Gu ini. Bagaimana bisa ada konflik? Hanya saja saya ingin mengetahui beberapa informasi terkait dengan klan Gu ini. Mungkinkah tetua Jin Si memberitahuku tentang mereka? Jin Si menghela nafas lega. Dia menyeka keringat dingin di dahinya ketika dia berkata, yang terbaik adalah jika ini masalahnya. Di seluruh wilayah Central Plains, Hall of Souls manusia, dan Pil Hall atau tiga keluarga kuno besar di dunia Magical Beast takut pada klan Gu ini. Petik 2. Xiao Yan juga merasa sedikit terkejut saat mendengar ini. Meskipun dia bisa menebak bahwa latar belakang Sun Er tidak lemah, dia tidak menyangka bahwa yang disebut klan Gu sebenarnya sekuat ini. Mengapa saya belum pernah mendengar tentang klan Gu ini? Selain itu, klan ini tidak pernah muncul di antara manusia atau faksi binatang ajaib. Mungkinkah mereka bukan milik keduanya? Xiao Yan bertanya dengan ragu. Sebenarnya, klan Gu ini bisa dianggap manusia. Namun, mereka adalah keturunan dari zaman kuno. Dikabarkan bahwa mereka memiliki garis keturunan Doudi. Jin Si perlahan menjelaskan. Garis keturunan Doudi. Xiao Yan tercengang. Dikabarkan bahwa jika seseorang dapat mencapai kelas Doudi, garis keturunan mereka akan mengalami perubahan. Keturunannya akan mendapat manfaat sebagai hasilnya. Ada cukup banyak klan Doudi di zaman kuno. Meskipun mereka dapat dianggap sebagai manusia, mereka memiliki bakat yang kaya dalam hal pelatihan. Beberapa dari mereka yang beruntung bahkan mungkin mewarisi beberapa kemampuan Doudi melalui garis keturunan mereka. Namun, hal seperti itu sangat langka dan akan sepenuhnya bergantung pada keberuntungan seseorang. Jin Si mengangguk. Nada suaranya mengandung rasa hormat yang sulit disembunyikan ketika dia menyebutkan kata-kata Doudi. Ini adalah penghormatan bagi orang-orang terkuat di dunia. Klan ini yang memiliki garis keturunan Doudi kuno sangat mendiskriminasi orang luar. Karena mereka perlu menjaga kemurnian garis keturunan mereka, bahkan jika mereka menikah dengan manusia biasa, mereka pasti akan memilih orang yang sangat luar biasa. Ada cukup banyak klan di zaman kuno yang memiliki garis keturunan Doudi. Namun, seiring berjalannya waktu, tampaknya hampir tidak ada yang tersisa. Yang selamat disebut klan Gu yang sangat misterius.
Klan Gu tidak terlalu peduli dengan peringkat di benua tetapi kekuatannya tidak diragukan lagi. Ada banyak ahli di klan dan berbicara dengan jujur, ada sangat sedikit faksi di benua yang dapat menentangnya. Petik 2. Xiao Yan mengangguk. Tidak heran Sun Er mengatakan kepadanya bahwa dia harus menunggu sampai dia menjadi Douzong sebelum dia bisa pergi dan mencoba menemukannya. Jadi klan Gu sebenarnya menakutkan ini. Memikirkan kekuatan aula jiwa, bahkan mereka takut pada klan Gu. Seberapa menakutkan kekuatan klan Gu ini? Lalu apakah tetua Jin Si tahu di mana markas besar klan Gu berada? Xiao Yan berhenti sebelum bertanya. Wilayah timur dataran tengah pada dasarnya milik klan Gu. Selain beberapa dari mereka, banyak berbagai fraksi di sana semuanya adalah pengikut klan Gu. Namun, klan Gu jarang mengelolanya. Biasanya, sebagian besar orang dari klan Gu semuanya tinggal di alam Gu. Jin Si terus menjelaskan. Alam Gu. Xiao Yan sekali lagi terkejut saat mendengar kata-kata asing ini. Setiap ahli yang mencapai kelas Douseng pada dasarnya berdiri di puncak benua Doqi. Pada tingkat ini, seseorang akan telah melampaui yang biasa dan akan melangkah ke tingkat suci. Kekuatan yang akan dimiliki seseorang secara alami akan jauh dari apa yang bisa dibayangkan oleh orang biasa. Membuka ranah di mana orang bisa hidup adalah indikator dari elit Douseng. Jin Si menghela nafas. Suaranya mengandung rasa iri yang ekstrim. Alam Gu ini dibangun dari Douseng yang sangat kuat dari klan Gu selama beberapa generasi. Setelah bertahun-tahun memperkuat dan memperluas, ukurannya setidaknya bisa sebanding dengan wilayah utara dataran tengah bahkan jika itu tidak dapat dibandingkan dengan seluruh wilayah dataran tengah. Tempat itu secara unik dimiliki oleh orang-orang dari klan Gu. Karenanya, Xiao Yan dengan lembut menghirup udara dingin. Membuka sebuah ranah. Apakah hal yang menakutkan seperti itu benar-benar sesuatu yang bisa dicapai oleh kekuatan seseorang? Seorang elit Douseng begitu kuat sehingga akhirnya membuat orang merasa tidak percaya. Xiao Yan merasa dirinya gemetar saat memikirkan kekuatan menakutkan yang bisa merobek ruang hanya dengan mengangkat tangan. Ini sudah menjadi kasus bagi seorang elit Douseng. Lalu seberapa menakutkan Dou Di yang lebih kuat? Dengan membandingkan keduanya, kemampuan misterius seorang elit Dou Di yang mampu mengubah garis keturunan mereka yang disebutkan oleh Jin Si tampaknya bukan cerita yang dibuat-buat. Bahkan aku tidak yakin bagaimana seseorang memasuki alam Gu ini. Jika bukan karena banyak anggota suku tikus menelan emas saya, kemungkinan saya akan jauh dari memenuhi syarat untuk menyadari begitu banyak rahasia yang diberikan kekuatan saya. Jin Si menggelengkan kepalanya dan berbicara dengan agak menyesal. Xiao Yan mengangguk. Dia juga puas dengan mempelajari begitu banyak informasi yang berkaitan dengan klan Gu. Meskipun kekuatan klan Gu sangat hebat, dia pasti akan membobol tempat itu untuk Sun Er bahkan jika itu sangat berbahaya. Meskipun Xiao Yan tidak yakin berapa banyak ahli dalam klan Gu, kemungkinan besar tidak akan ada yang kurang dari Hall of Souls. Kekuatan Xiao Yan tidak mencukupi meskipun saat ini dia telah menembus kelas Douzong. Namun, ini tidak menjadi halangan bagi Xiao Yan. Begitu saya menyelamatkan Yao Lao, saya akan menuju ke klan Gu itu. Terlepas dari betapa istimewanya Anda, pada akhirnya Anda adalah manusia. Xiao Yan mengatupkan giginya dan berbicara dengan kejam di dalam hatinya. Dia tidak merasa takut hanya karena kekuatan besar di belakang klan Gu. Sun Er telah menunggunya selama bertahun-tahun. Terlepas dari situasinya, dia perlu melakukan perjalanan ke sana. Kalau tidak, dia tidak punya hati. Sepertinya aku harus segera mengeluarkan racun api di Jin Si. Pertemuan besar 4 pavilion yang disebutkan Mu King Luan akan segera dimulai. Jika saya melewatkannya, saya tidak tahu kapan itu akan terjadi sebelum saya dapat menemukan Feng Xunze. Efisiensi Jin Gu agak melebihi harapan Xiao Yan. Sebelum tengah hari, semua hal yang dibutuhkan Xiao Yan telah diserahkan ke tangannya. Kabut melayang di dalam rumah batu di lereng gunung. Kabut berisi gelombang aroma obat yang pekat dan panas yang menjalar. Ada baskom kayu besar di dalam rumah batu. Jin Si duduk di dalam baskom kayu, dan air mendidih menutupi tubuhnya hingga ke lehernya. Dia tidak dapat menggunakan Doqi untuk memblokir suhu. Oleh karena itu, wajah Jin Si dipenuhi dengan keringat. Api hijau giok dengan cepat menggeliat di tangan Xiao Yan tepat di samping baskom kayu. Ada banyak bahan obat yang dicampur dengannya. Sesaat kemudian, itu berubah menjadi setetes cairan obat merah menyala. Dengan jentikan jarinya, cairan obat jatuh ke dalam baskom.
Permukaan air segera berubah menjadi merah karena banyak gelembung merah menyala bergejolak di dalamnya. Konsumsi pil obat ini. Sebuah pil obat ditembakkan dari cincin penyimpanan Xiao Yan sebelum digantung di depan Jin Si. Dia mengisapnya dan menelannya ke dalam tubuhnya. Ketika pil obat memasuki tubuhnya, rasa dingin yang menusuk tulang segera mulai menyebar, menutupi setiap inci tubuhnya. Pada saat yang sama, kekuatan obat dalam cairan berwarna merah panas di dalam baskom meresap ke dalam tubuhnya dari setiap pori. Di tengah bentrokan antara dingin dan panas ini, tetesan cairan keabu-abuan, yang mengandung bau, perlahan merembes keluar dari hidung Jin Si. Desis-desis. Tubuh Jin Si sangat gemetar saat cairan abu-abu amis merembes keluar. Giginya terkatup rapat saat mulutnya mengeluarkan suara mendesis. Jelas, dia menderita rasa sakit yang sangat hebat selama proses memaksa racun keluar. Jin Gu di sampingnya juga menjadi cemas ketika melihat ekspresi menyakitkan Jin Si. Tidak perlu cemas. Itu hanya rasa sakit biasa. Semuanya akan baik-baik saja jika dia bisa bertahan untuk sementara waktu. Wajah Xiao Yan tenang. Dia melambaikan tangannya dan sekelompok api hijau giok jatuh darinya. Setelah itu, ia mendarat di baskom kayu, dan suhu cairan merah api dengan cepat naik. Wajah Jin Si seperti arang yang terbakar mengikuti peningkatan suhu air yang cepat. Udara yang dihembuskannya terasa panas. Penampilannya menyebabkan Jin Gu, yang menonton di samping, merasa mati rasa. Jika racun api tidak dipaksa keluar, dia akan bertanya-tanya apakah Xiao Yan berencana membunuh Jin Si. Dengan munculnya api, semakin banyak cairan berwarna abu-abu merembes keluar dari tubuh Jin Si. Namun, dengan pembakaran Glazed Lotus Heart Flame, racun api dengan cepat dibakar saat mereka muncul. Dengan demikian, kemurnian kekuatan obat di baskom kayu tetap terjaga. Metode menggunakan es dan api untuk mengeluarkan racun ini berlanjut selama hampir 8 jam. Baru kemudian itu berakhir karena habisnya kekuatan obat di dalam baskom kayu. Namun, harus dikatakan bahwa racun api itu memang tersimpan terlalu dalam di dalam tubuh Jin Si. Xiao Yan tidak dapat sepenuhnya menghapusnya dari root meskipun telah menggunakan metode ini. Menurut kecepatan ini, seharusnya mungkin untuk mengeluarkan sebagian besar racun api di tubuhmu dalam waktu 5 hari. Pada saat itu, saya akan memurnikan beberapa cairan obat untuk Anda. Selama Anda berendam di dalamnya selama 2 hingga 3 jam setiap hari selama 2 hingga 3 bulan, racun api di tubuh Anda akan sepenuhnya hilang. Xiao Yan menarik api surgawi, dan berbicara setelah melihat Jin Si berdiri dari baskom kayu untuk mengenakan pakaiannya. Terima kasih, Tuan Xiao Yan. Suku tikus menelan emas kami pasti tidak akan melupakan bantuan ini. Jika ada sesuatu yang membutuhkan bantuan kami di masa depan, Anda dapat datang dan mencari saya yang lama di Gunung Mata Surga. Petik 2. Jin Si dengan sungguh-sungguh membungkuk pada Xiao Yan saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Dia bisa merasakan perubahan di tubuhnya. Sebuah penyakit yang telah bersamanya selama bertahun-tahun akhirnya bisa diusir. Saat ini, hatinya cukup bersemangat. Xiao Yan berseri-seri. Dia memandang Jin Si, yang semangatnya jauh lebih baik. Tangannya tiba-tiba mengusap dadanya. Tampaknya ada racun yang cukup menakutkan juga hadir di dalam tubuhnya, tempat racun iblis, benda ini juga telah mengganggunya selama bertahun-tahun. Meskipun dia belum menemukan Douzun yang elit, Xiao Yan sudah maju ke kelas Douzong. Kemampuannya untuk menahannya juga meningkat secara signifikan. Aku ingin tahu apakah aku bisa mengandalkan kekuatanku untuk memperbaiki tempat racun iblis ini dengan kemampuanku saat ini. Jika aku bisa mendapatkan Douqi dari masa hidup Douzong, itu mungkin akan menjadi tonik yang hebat bagiku. Hati Xiao Yan tanpa sadar menjadi panas saat memikirkan hal ini. Niatnya untuk berurusan dengan Demon Poison Spot bukanlah sesuatu yang dia pikirkan hanya selama 1 atau 2 hari. Bab 1015, Perbaiki. Selama beberapa hari ke depan, Xiao Yan akan menghabiskan hampir 10 jam untuk membantu Jin Si mengeluarkan racun api gunung surga di dalam tubuh Jin Si setiap hari. Di bawah usahanya untuk mengusir racun, semangat Jin Si semakin baik setiap hari. Oleh karena itu, sikapnya terhadap Xiao Yan berangsur-angsur berubah dari perlakuan terhadap seseorang yang setara dengan sikap sopan dan hormat saat ini. Meskipun Xiao Yan baru saja menembus kelas Douzong belum lama ini, statusnya yang lain sebagai seorang alkemis sudah cukup untuk membuat seseorang di level Jin Si memperlakukannya dengan sopan. Lagi pula, semua orang tahu betapa beruntungnya bisa berteman dengan seorang alkemis tingkat tinggi.
Upaya Xiao Yan yang tersisa selama beberapa hari ini dihabiskan di tempat racun setan di dalam tubuhnya. Setiap hari hal seperti bom waktu ini, yang telah mengganggunya selama beberapa tahun, tidak dihilangkan, itu akan tetap menjadi duri di dalam hatinya yang akan membuatnya selalu merasa sedikit tidak nyaman. Melalui studinya selama periode waktu ini, Xiao Yan juga memperoleh pemahaman yang jauh lebih dalam tentang tempat racun setan. Namun, dia tidak sembarangan melakukan apapun. Tempat racun setan ini sangat menakutkan. Jika dokter peri kecil tidak menyegelnya saat itu, kemungkinan itu akan lama meletus. Xiao Yan mungkin sudah menembus kelas Douzong, tapi lebih baik jika dia tidak mengambil inisiatif untuk melepas segelnya. Tidak akan terlambat baginya untuk bertindak ketika dia lebih percaya diri. Api berkobar dengan hebat di dalam baskom kayu sebuah rumah batu yang diresapi oleh udara panas. Hanya bagian tengah rumah yang kosong dari udara panas. Tempat itu adalah tempat kepala Jin Si menonjol dari air obat. Pada saat ini, Jin Si tampak sangat energik. Baik aura dan keaktifannya jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan dirinya yang sakit-sakitan sebelumnya. Jelas, pengusiran racun oleh Xiao Yan selama periode waktu ini cukup efektif. Kabut menyelimuti tempat itu untuk waktu yang lama sebelum perlahan menipis. Air obat di dalam baskom kayu juga menjadi jernih. Cairan obat di dalamnya sudah masuk ke tubuh Jin Si. Xiao Yan melambaikan tangannya dan mengembalikan glazet Lotus Heart Flame ke tubuhnya. Dia juga menghela nafas lega. Beruntung dia saat ini telah mencapai kelas Douzong. Kalau tidak, dengan kekuatannya sebelumnya, akan sulit baginya untuk melakukan pengeluaran racun dalam waktu yang begitu lama dengan cara yang begitu santai. Jin Si melompat keluar dari baskom kayu setelah mengenakan pakaiannya. Dia merasakan kekuatan hidup yang merembes keluar dari tubuhnya dan kegembiraan muncul di wajah lamanya. Dia menangkupkan tangannya dan dengan sungguh-sungguh berkata kepada Xiao Yan, "Adik Xiao Yan, ucapan terima kasih yang sederhana tidak memberikan keadilan yang begitu besar. Aku yang dulu akan mengingat ini." Xiao Yan menyeringai. Dia mengeluarkan 2 botol giok dari cincin penyimpanannya dan menyerahkannya kepada Jin Si. Dia berkata, "Aku akan pergi besok. Ini adalah cairan obat dan pil obat yang dibutuhkan untuk mengeluarkan racun. Sebagian besar racun api di dalam tubuh Anda telah dikeluarkan. Oleh karena itu, saya tidak perlu lagi menggunakan api surgawi sebagai katalis. Anda seharusnya sudah mempelajari metode pengusiran racun selama periode waktu ini. Oleh karena itu, saya tidak akan mengatakan apa-apa lagi tentang itu. Jika Anda mengikuti metode ini, racun api di tubuh Anda akan sepenuhnya hilang dalam 2 hingga 3 bulan. Petik 2. Kamu akan pergi besok." Jin Si terkejut mendengar ini. Dia buru-buru mengkonfirmasi apa yang telah dikatakan. Xiao Yan mengangguk. Apa yang disebut pertemuan besar 4 paviliun kemungkinan akan dimulai. Jika dia ingin menemukan Feng Zunze, dia hanya bisa menuju ke Wind Lightning Pavilion. Kalau tidak, para elit Douzun itu sangat sulit dipahami. Dia tidak tahu kapan dia bisa menemukan pihak lain lagi. Karena, Hall of Souls, Xiao Yan tidak dapat berbicara secara terbuka tentang masalah ini. Dia hanya bisa diam-diam mencari sendiri. Jin Si hanya bisa menganggukkan kepalanya saat melihat desakan Xiao Yan. Dia menerima 2 botol batu giok dan berkata dengan suara yang dalam, "Adik Xiao Yan, jika kamu bertemu dengan masalah di masa depan, kamu bisa datang dan menemukanku di Heaven Eye Mountain Range. Bahkan orang tua Fei Tian itu tidak akan berani melakukan apapun padamu di tempat ini." Xiao Yan tersenyum. Meskipun Jin Si adalah binatang ajaib, dia menghargai hubungan. Kekuatan suku tikus menelan emas lemah jika dibandingkan dengan paviliun petir angin. Namun, dia masih bisa mengucapkan kata-kata seperti itu. Dari kelihatannya, dia adalah orang yang layak untuk berteman. Kalau begitu, aku akan berterima kasih kepada tetua Jin Si terlebih dahulu. Xiao Yan duduk bersila di tempat tidur di dalam ruangan yang dipenuhi dengan cahaya lembut. Tubuh bagian atasnya telanjang. Ada titik seperti tinta hitam pekat di dadanya, yang samar-samar mengeluarkan bau busuk. Di sekitar titik hitam itu ada beberapa simbol yang tidak biasa. Mereka melilit garis hitam yang tak terhitung jumlahnya menyebar dari titik hitam. Simbol-simbol ini adalah segel yang diberikan oleh dokter peri kecil padanya. Namun, simbol itu menjadi jauh lebih pucat setelah erosi tempat racun iblis selama beberapa tahun ini. Sepertinya itu tidak akan bisa bertahan lama. Mata Xiao Yan berhenti di titik hitam.
Ada dua metode jika seseorang ingin menghilangkan Demon Poison Spot ini. Salah satunya adalah menemukan ahli kelas Doujun untuk membantunya sementara yang lain adalah menemukan api surgawi yang lain. Setelah tiga jenis api surgawi bergabung, akan mudah untuk memperbaiki tempat racun iblis ini. Sayangnya, Xiao Yan saat ini tidak memenuhi salah satu persyaratan. Meskipun dia belum memenuhi kedua kondisi tersebut, Xiao Yan samar-samar merasakan bahwa dirinya saat ini tidak lagi tidak berdaya melawan tempat racun iblis ini seperti saat itu. Terobosannya kali ini sangat bermanfaat baginya. Xiao Yan mengerutkan kening dan berpikir dalam-dalam untuk sementara waktu. Setelah itu, dia tiba-tiba mengatupkan giginya. Sebuah pikiran melintas di benaknya dan nyala api hijau giok dengan cepat bergerak di dalam tubuhnya. Itu dengan cepat berkumpul di dadanya dan mengelilingi Demon Poison Spot. Melihat segel pucat, jelas bahwa itu tidak akan bisa bertahan lama. Oleh karena itu, Xiao Yan harus segera menyelesaikan tempat racun iblis ini. Meskipun agak sulit baginya untuk memperbaiki Demon Poison Spot sekaligus dengan kekuatannya saat ini, dia bisa memilih untuk melakukannya dalam waktu yang lama, secara bertahap memperbaikinya. Karenanya, dia bisa mengurangi tekanan yang dirasakan oleh segel. Setelah mengambil keputusan, pikiran Xiao Yan mengendalikan seutas api yang muncul. Itu datang ke tempat racun iblis dan melingkar di sekitarnya. Setelah itu, tiba-tiba menerkam ke depan. Nyala api bertabrakan dengan segel simbol melingkar. Temperaturnya yang tinggi segera menyebabkan segel itu mengeluarkan asap putih dan suara cici. Setelah erosi, api surgawi, segel lengkap secara bertahap mulai terbuka, membentuk celah kecil dalam prosesnya. Xiao Yan mengendalikan api dengan sempurna. Kesenjangan kecil tidak cukup untuk menyebabkan Demon Poison Spot meletus, tetapi itu juga mampu menyeret sebagian kecil keluar. Retakan baru saja terbentuk ketika Demon Poison Spot di dalamnya, yang telah diam selama bertahun-tahun, tiba-tiba mulai melonjak. Klaster hitam bergoyang dan garis hitam seukuran ibu jari terpisah dari tubuh sebelum bergegas ke celah. Pikiran Xiao Yan menegang saat melihat garis hitam itu keluar. Api hijau giok di sekitar segel menjadi bergolak, seperti lautan api, karena mengelilingi area di sekitar dadanya sampai tidak ada yang bisa merembes keluar. Garis hitam berhasil menembus celah dan gelombang bau amis yang padat menyebar. Bau amis ini mengandung kekuatan yang sangat korosif. Namun, untungnya Xiao Yan memiliki perlindungan dari api surgawi. Saat bau amis ini muncul, ia segera mengeluarkan suara cici, dan dengan cepat berubah menjadi tidak ada apa-apa. Rasa dingin juga melintas di mata Xiao Yan saat dia melihat garis hitam pekat yang agak menyeramkan. Jika dia belum melakukan terobosan ke kelas Douzong pada saat ini, kemungkinan garis hitam titik racun iblis ini akan mengubah tubuhnya menjadi berantakan total. Untungnya, dia saat ini benar-benar mencapai kelas Douzong. Sebuah pikiran melintas di benak Xiao Yan dan lautan api hijau giok di sekitar dadanya segera berubah menjadi banyak naga api. Naga-naga ini disertai dengan raungan rendah dan dalam saat mereka melonjak menuju garis hitam. Benang hitam Demon Poison Spot tampaknya menunjukkan kegelisahan ketika menghadapi pengepungan skala besar oleh Glazed Lotus Heart Flame. Dengan pertumbuhan kekuatan Xiao Yan, kekuatan Glazed Lotus Heart Flame ini juga melonjak. Saat itu, hanya menyempurnakan garis hitam titik racun setan kecil telah menghabiskan waktu yang lama. Jika Xiao Yan melakukannya lagi pada saat ini, dia memiliki keyakinan bahwa kecepatan penyempurnaan akan berkurang setidaknya 10 kali lipat dari waktu yang dibutuhkan sebelumnya. Sementara utas tempat racun setan merasa tidak pasti, naga api langsung tiba. Nyala api menyapu dan mengelilingi garis hitam. Setelah itu, nyala api berputar bersama, berubah menjadi sekelompok api hijau ganas yang membungkus garis hitam dan dengan cepat mulai memperbaikinya. Dihadapkan dengan penyempurnaan Glazed Lotus Heart Flame, garis hitam Demon Poison Spot juga mulai melawan. Gelombang kabut korosif tak henti-hentinya melonjak ke tubuhnya. Setelah itu, kabut bertabrakan dengan api di sekitarnya. Cici. Kabut hitam bertabrakan dengan api dan suara cici segera meletus. Api hati teratai mengkilap saat ini mungkin mengalami kesulitan untuk sepenuhnya memperbaiki tempat racun setan, tetapi tidak memiliki masalah untuk memperbaiki sebagian kecilnya. Di bawah kendali pikiran Xiao Yan, api surgawi, dengan cepat menyusut. Suara cici sekali lagi muncul. Segera, orang bisa melihat garis hitam Demon Poison Spot dengan cepat. Dalam waktu sekitar 1 jam,
racun berwarna hitam di dalamnya benar-benar disempurnakan oleh Glazed Lotus Heart Flame. Setelah racun di dalamnya dihilangkan, Douqi yang sangat murni seperti zat muncul di depan pikiran Xiaoyan. Kelompok Douqi ini tidak memiliki kesadaran sedikit pun. Itu hanya tetap berada di dalam nyala api tanpa bergerak. Ekspresi puas muncul di wajah Xiaoyan saat dia merasakan kemurnian Douqi ini. Tempat racun setan ini mungkin berbahaya, tetapi bisa dianggap sebagai tonik yang hebat. Jika dia benar-benar menyempurnakannya, Xiaoyan memperkirakan bahwa kekuatannya setidaknya bisa melompat ke level bintang 3 Douzong. Bahaya dan pahala memang hidup berdampingan dalam segala hal di dunia ini. Pikiran Xiaoyan mengendalikan gelombang Douqi ini, dan mengarahkannya di sepanjang rute mantra api, segera menjadikannya miliknya. Hati Xiaoyan tertawa ketika dia merasakan peningkatan kecil dari Douqi yang diperkuat di dalam tubuhnya. Pikirannya sekali lagi mencapai Demon Poison Spot. Setelah itu, dia terus menarik sejumlah kecil racun Demon Poison Spot dari situ. Meskipun dia tidak bisa memurnikan Demon Poison Spot sekaligus, yang perlu dia lakukan hanyalah membuang sedikit racun itu untuk memperbaikinya setiap saat. Seiring waktu, Demon Poison Spot ini secara alami akan runtuh karena kekurangan Douqi. Pada saat itu, bom waktu di tubuhnya juga akan secara otomatis menghilang. Efek dari benda ini adalah sesuatu yang bahkan beberapa pil obat tingkat 7 tidak dapat dibandingkan. Hihi, orang tua Xie Biyan itu benar-benar memberiku hadiah yang luar biasa.